meningkatkan efektivitas dari minimizing blocking situs porno itu. Dan di dalam urut-urutan pun juga kita bagi dengan beberapa layer kan, 3 layer. Yang paling mendasar tentu penumbuhan kesadaran dari masing-masing warga bangsa ini. Itu yang ingin hakikatnya sebenarnya di situ. Hakikatnya di situ kita ingin menumbuhkan kesadaran bahwa di dalam berinternet ria itu tolong secara sadar betul tidak mengakses hal-hal yang negatif itu. Tetapi bersamaan itu pula kita pun juga tidak ingin memberikan seperti taruhlah pendekar tangan kosong, mereka belum pendekar semua kan. Mereka itu kita ingin memberikan tips sedikit, ya kan, tips sedikit supaya apa? Supaya di masing-masing komputernya tolong diinstal dengan program-program paket yang kita kembangkan secara bersama-sama. Siapa saja boleh ikut urun di situ, ya, sehingga dia pun juga adalah proteksi dirinya sendiri. Jadi tidak tahan kosong. Ibarat jalan malam itu ya dikasih jaket lah gitu, tidak telanjang ini sehingga nanti masuk angin. Yang kedua, lain yang kedua kan kita harapkan di kampus, di sekolahan, di kantor-kantor itu yang memiliki sistem jejaring, network sistem itu ya adminnya ikut bertanggung jawab lah gitu, ya kan? Sehingga tidak ingin kantor, kampus itu disalahgunakan untuk hal seperti itu. Tentu yang layer yang ketiga ya kita nanti Pak Bas juga bisa menyampaikan, kita bersama dengan kawan-kawan ISP. Esensinya kita itu ingin menjawab pertanyaan, kalau untuk urusan situs porno itu ada pertanyaan kan begini, kenapa sih Pak situs porno itu kok dilarang-larang, diblok? Dijawab serius juga susah, ya kan? Tidak serius juga tidak bagus. Tetapi ya saya sampaikan begini aja, kalau toh memang platform kita itu ingin membangun bangsa, tolong carikan alasan yang kuat sekaligus juga best practice-nya bahwa untuk membangun bangsa itu bisa ditumbuhkan dengan cara menumbuh kembangkan, mensuburkan budaya-budaya pornografi. Tolong carikan alasan yang kuat sekaligus best practice-nya. Yang kedua, tolong carikan alasan yang kuat sekaligus best practice-nya bahwa untuk membangun bangsa ini bisa dengan cara menumbuh kembangkan, mensuburkan budaya-budaya kekerasan, budaya-budaya yang menimbulkan taruhlah percekcokan, pertengkaran yang menyebabkan kita itu perceraian dan seterusnya. Apakah ada? Ternyata hampir semua orang yang saya tanya secara umum begitu ternyata tidak ada. Oleh karena itu saya simpulkan memang itu menjadi universal values sebenarnya, jadi nilai umum sebenarnya. Nah, dari situlah maka ya kita minimizing. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kita saling share, dan tentu kami sangat berharap ada partisipasi dari kawan-kawan sekalian untuk saling melengkapi, memperkaya wawasan di antara kita. Dan khusus untuk si fitnah, film fitnah, ya kan? Film fitnah itu memang perintah presiden secara langsung, ya kan? Itu bahwa film fitnah itu harus di-remove ya, dari penyedia informasi itu. Dan kami juga sudah mengirim surat ke si YouTube, ya kan, untuk meremove itu, ya. Dan tentu ibarat orang kalau di kanker itu ada namanya radioterapi sama kemoterapi. Itu radioterapi itu sel-sel kanker itu maunya si yang ditembak itu ya sel-sel kanker itu, tetapi ternyata karena sel kankernya itu ada di dalam, kulit di permukaan itu sehat dan tidak mungkin sinar itu melompat begitu, harus melewati itu, sehingga ya memang harus ada korban.
kayaknya begitu. Gitu. Tapi prinsip yang ingin kami sampaikan adalah minimizing damage. Itu. Saya kira itu sebagai pengantar. Dengan senang hati, monggo kita saling share. Saya persilakan, bebas saja, yang tidak boleh marah-marah. Yang tidak boleh itu marah-marah, bahasa Jawa itu nyeneni, terus apa nyeneni. Jadi kita ini aja saling share gimana baiknya dan apa yang harus kita lakukan, memanfaatkan ICT resources itu untuk membangun bangsa. Temanya saya kira itu. Saya persilakan. Monggo. Dibuka dulu terus dipijat. Oh iya, maaf Pak, biasa Pak. Gaptek. Selamat malam Pak Nur. Saya Wicaksono, saya blogger sekaligus wartawan dari Koran Tempo. Selamat malam. Saya ingin menanyakan soal itu tadi yang terakhir Bapak sebutkan bahwa seperti halnya kemoterapi dan radioterapi, ketika menyensor atau membuat kasus porno terpaksa ada korban. Ini yang tidak enak, harus ada korban, ini yang tidak enak. Karena terus terang ini saya sebagai internet merasakan terjadi seperti membunuh nyamuk dengan meriam. Barangkali kita bisa berbeda pendapat soal perlu tidaknya berbagai situs porno, tapi bisa hari semalam kita. Nah, cuman yang saya ingin tanyakan, bagaimana supaya pemblokiran situs itu tidak perlu mengorbankan hal-hal yang penting. Karena gini Pak, misalnya saya mau mengakses YouTube karena kepentingan pekerjaan saya, nggak bisa lagi dengan ISP tertentu Pak. Padahal bukan salah YouTube secara keseluruhan. Bisakah yang diblokir itu hanya permanen linknya film fitnah itu saja? Saya mengakses situs atau blog-blog teman-teman saya yang di multiply nggak bisa lagi, ditutup karena ISP saya takut sama Pak. Nah, bagaimana supaya hal-hal yang atau korban-korban itu jangan sampai ada lah, karena aturan. Terima kasih Pak. Selamat. Terima kasih. Saya sedang justru sampai ini saran saya gimana untuk minimizing tadi. Ya kan? Jadi substance itu kan kita minta pada YouTube untuk taruh lagi YouTube ya, untuk meremove itu si fitnah itu, dan ternyata belum dibuka apa belum di-remove itu. Sehingga kalau ada kawan-kawan memberikan satu teknis tertentu, ya, jadi biarkan truknya itu lewat, tetapi si kambingnya itu sendiri tidak bisa diambil. Saya kira itu bagian dari saran yang sangat bagus. Itu maksudnya. Boleh nama Pak? Boleh. Nah, jadi kita menunggu YouTube ini ceritanya. Gimana? Menunggu YouTube. Menunggu YouTube untuk meremove. Iya. Nah, bagaimana dengan situs-situs lain seperti Multiply, di Rapid Share, segala macam itu? Jadi sama sebenarnya statusnya. Jadi kita kan sekarang sedang mencari siapa saja yang taruhlah mengupload si fitnah itu. Karena sekali lagi bahwa ini adalah bagian dari tugas kenegaraan. Itu keputusan politik sebenarnya. Oleh karena itu saya sangat senang sekali kalau ada satu teknis yang langsung bisa menjawab persoalan itu. Jadi truknya tidak harus berhenti, tetapi muatan salah satu saja itu yang harus bisa kita cepat. Saya kira itu. Terakhir Pak, bisa nggak kalau misalnya surat edaran Pak Nuh yang keluar tanggal 2 itu apa semacam dicabut atau direvisi, karena semua ISP terus terang takut. Saya kira enggak. Jadi justru yang YouTube itu yang harus diselesaikan. Jadi arahnya itu begini, ya kan arahnya. Rasa-rasanya ada nggak yang berbeda pendapat